Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini pagi hari yang indah luar biasa. Gimana Tuhan berikan kasih karunia yang besar. Kita masih ada, kita sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau memuji nama Tuhan, tinggikan Dia, Allah kita yang besar, yang sampai sekarang tetap memelihara, memberi kekuatan, menopang hidup kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena beberapa hari, bulan, tahun ini kami dibimbing, dipelihara, karena kami percaya kami sedang memegang janjimu. Dan setiap orang yang memegang janji-janjimu, dia akan hidup dalam pertolongan, perlindunganmu Tuhan. Kami memuji namamu, kami rindu berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Biarlah beri kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Amin, haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Puji namamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku katakan sama-sama, ku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya mampu. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku lagi katakan ku percaya. Amin, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau, amin, haleluya. Jalannya bagiku, Percaya, percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Lagi katakan ku berserah. Ku berserah Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Karena Kau Allah yang besar, Tuhan, yang memeliharaku, yang menopang hidup selamanya, selamanya. Kau beri kekuatan baru dalam setiap hidup kami, Tuhan. Tangan-Mu yang dahsyat menopang hidupku. Haleluya. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mulia janji-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang memegang janji firman-Mu, dia hidup selama-lamanya. Dia akan kuat, sukacita-Mu mengalir seperti mata air yang tak pernah berhenti dan habis selama-lamanya, tetap mengalir, Tuhan. Amin. Kami tetap percayakan janji-Mu itu luar biasa bagi kami, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah, berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
berdaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Aku percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami percaya sukacitamu ku nikmati pagi hari ini Tuhan. Dan kau hadir dalam puji-pujian kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Nah, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oh. Kasih setianya luar biasa bagi hidup kita. Perlindungannya, penjagaannya tetap selama-lamanya. Oh. Tuhanku besar dan sangat ajaib. Yesus nama besar. Tuhanku besar. Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Takkan ku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Perlindunganmu bagianku, pertolonganmu, Pertolonganmu bagianku selamanya. Selamanya. Kau Allah kebanganku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku, ku kan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hatiku. Yesus kau rajaku. Haleluya. Tuhan dasar yang luar biasa. Tuhanku besar. Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Takkan ku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. perlindunganmu naungiku, Pertolonganmu bagian kami Tuhan. Oh. pertolonganmu bagianku. Selamanya Kau Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku, ku kan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hatiku. Selama hidupku, Engkaulah Allah, Engkau adalah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku kan selalu Yesus dan selalu memujimu. Kau sukacita dalam hatiku. Yesus kau sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Kau sukacita. Kau sukacita lagi. Kau sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Selamanya. Haleluya.
biasa. Haleluya. Bukan hanya pertolongan yang diberikan pada kita, berkat-berkat yang luar biasa banyak diberikan kepada kita. Oh, amin. Kebajikan, kemurahan, anugerahnya diberikan kepada kita. Allah luar biasa. Oh. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan sedia bagiku. Tak alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh! Aku diberkati, aku dilimpahi, tanpa alasanku untuk menyandarkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Tuhan bagiku. Haleluya. Muliaan-Mu nyata dalam hidup kami setiap hari, Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan-Mu Hikmat kebajikan sedia bagiku. Kepala sangku limpahkan segalanya, anugerahnya besar dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi berkatnya. dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus Tuhan. Roh Allah yang menjamin hidup kami, Tuhan. Oh, amin. Katakan sama-sama. alasanku Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. alasanku Limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati semuanya. aku Katakan dengan imanmu. dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Luar biasa dan ajaib bagi kita. Allah kita yang ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan yang datang bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya sukacita, kekuatan yang baru ada dalam hidup kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau taruh kembali sukacita itu. Dan aku dipulihkan, aku dikuatkan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami bagikan tanah hati, kami bagikan tanah yang siap untuk ditaburi firman Tuhan.
benih-benih kebenaran-Mu supaya kami dipulihkan, dimerdekakan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat, Ku kuat karena Kau menopang. amin, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Langsung katakan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, agar firman ini menjadi terang di jalan-jalan yang gelap kita. Agar firman ini menjadi penuntun, menjadi kompas, sehingga kita tidak tersesat. Bapa di surga, kami mengucap syukur, karena di saat-saat dunia yang semakin gelap, Engkau menyediakan kami terang, yaitu firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar sebentar lagi Tuhan. Kami tangkap dan kami menerimanya dengan sepenuh hati, akan mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, menjadi seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya menjamah hati kami, pikiran kami, telinga kami, hati kami dan pengertian kami, sehingga kami bisa menyerap semua firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, yaitu tentang ladang misi. Saudara, kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat pertama, ayat 1. Lukas 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mempunyai sebuah misi. Dan misinya ini saya kira yang paling penting di muka bumi, yaitu keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu jauh lebih penting daripada emas perak di muka bumi ini, daripada semua kegiatan-kegiatan yang manusia lakukan, dari semua kejadian-kejadian. Tuhan telah memikirkan bagaimana mengembalikan manusia yang berdosa, manusia yang memberontak, yang tersesat, saudaraku, untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Dan itu suatu tujuan utama Alkitab ditulis. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, rentetan-rentetan bagaimana Allah berusaha, berjuang, dan melakukan segala upaya
menginvestasikan anaknya yang tunggal, saudaraku. Mengorbankan semua hamba-hambanya. Dan tidak hanya korban-korban biasa. Beberapa di antara mereka harus mengalami dibunuh, dipancung, dipenggal kepalanya atau digantung, atau dibakar hidup-hidup. Ada yang diadu dengan singa, ada yang dilempari dengan batu. Allah dengan tidak segan-segan mengorbankan sepanjang masa. Selalu ada orang-orang yang berjuang untuk hidup dan mati, supaya manusia memperoleh keselamatan. Di sini tadi saudara kita lihat bagaimana Tuhan berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, saudaraku, ke Galilea, ke daerah Kapernaum, ke pantai Tiberias, ke Gadara, ke rumahnya Sakyus, ke tempatnya orang gila. Di Samaria ketemu dengan perempuan yang mempunyai 5 suami, dan yang menjadi suaminya pada saat itu bukan suaminya sendiri. Dia masuk ke Jericho, ke rumahnya Sakyus. Dia selalu seperti itu. Karena apa, saudaraku? Karena sangat amat banyak orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Orang-orang yang hidup tanpa mengenal Tuhan dan mereka tersesat. Dan kita lihat juga tidak hanya Tuhan Yesus, semua murid-muridnya. Gereja mula-mula. Dan akhirnya kita lihat Paulus sampai pergi ke Galatia, sampai pergi ke Efesus, ke Makedonia, sampai pergi ke Rom, ke Spanyol, ke daerah Syria, saudaraku. Damaskus, beberapa tempat-tempat. Karena apa? Dunia yang luas ini, saudaraku. Ladangnya yang begitu luas, tetapi sedikit penuaiannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kalau kita bekerja tidak sekedar bekerja. Kalau kita sekolah tidak juga sekedar sekolah. Kalau kita mencari uang tidak sekedar mencari uang. Kita harus ada misi di dalamnya. Untuk apa Tuhan memberikan sesuatu, saudaraku? Uang, jabatan yang lebih tinggi, atau mobil yang lebih baik, atau rumah yang baik, saudaraku. Itu semuanya Tuhan memberikan dari kita yang tidak punya, akhirnya kita punya sesuatu. Itu ada misinya di dalamnya. Misinya adalah keselamatan manusia, saudara. Kita lihat memang orang lapar perlu diupayakan, sampai PBB juga menyalurkan dana-dana kelaparan yang di Afrika, saudaraku. Perang mungkin perlu memang untuk bagaimana supaya terjadi perdamaian. Sakit penyakit, kanker, bagaimana kita mengupayakan supaya ada obatnya. Itu penting, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan manusia. Ketika seorang tidak menemukan Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia, maka maka orang itu akan terhilang tidak hanya untuk 100 tahun atau 1000 tahun, bahkan terhilang untuk selama-lamanya. Terhilang tanpa Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita memperluas cakrawala mata kita. Tuhan memberikan kita pekerjaan. Kita berumah tangga. Kita menerima, kadang-kadang kita berdoa, saudaraku. Itu juga tanpa ada muatan tujuan di dalamnya. Yang penting kita lebih kaya, lebih dikenal, lebih dihormati. Kenapa? Supaya kita kaya, supaya kita punya uang, supaya orang tunduk kepada kita. Kenapa kita semakin mempunyai pangkat yang lebih tinggi, supaya orang menghormati kita, saudaraku. Dan itu tujuannya mentok di situ. Egoisme, kepentingan diri sendiri termuat di dalamnya, saudaraku. Nah, sehingga kita tidak ada pemikiran dan kurang ada pemikiran apa atau dibalik semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan 3 perumpamaan dalam sebuah pasal di Lukas pasal 15. Itu seluruh pasal adalah belas kasihannya Tuhan kepada orang-orang yang hidup tanpa keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Yang kedua dirham yang hilang. Yang ketiga tentang anak yang terhilang. Dan semua dirangkum, Tuhan berusaha mencari, Tuhan berusaha untuk mendapatkan, berjuang sedapat mungkin
domba yang terhilang, anak yang terhilang itu kembali. Dan setelah kembali, diadakan pesta yang dahsyatnya luar biasa di surga. Tidak ada pernah ada sebuah pesta yang sedahsyat jiwa orang yang terhilang mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Nah Bapak, Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita memperluas cakrawala pandangan kita ke depan. Dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan Kristus. Saudaraku, kita di gereja kita tidak banyak, hanya sedikit saja yang terjun di full time. Saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara, ikuti mission trip selama 5 hari atau 3 hari. Pergi ke pedalaman. Ungkapkan isi hati saudara untuk menolong mereka yang membutuhkan Kristus. Ada seminar-seminar, ada sekolah Alkitab, dorong anak-anakmu untuk sekolah teologia, sekolah Alkitab, untuk les-les. Saudaraku, untuk terjun di ladang-ladang misi, di pedalaman, di hutan, di daerah-daerah terpencil. Dan itu sangat mengejutkan. Sedikit saja dari kita, keluarga-keluarga Kristen yang memikirkan anaknya sekolah Alkitab atau sekolah teologia atau terjun di misi Yesus Kristus di ladang yang sangat luas sekali. Dulu saya belajar bahasa Inggris, saya memang ingin menjadi misionaris, saudara, dan mati di luar sana. Saya sampai melihat keperluan orang-orang yang begitu banyak di Meksiko, di Jepang, di Korea, saudara, di beberapa belahan di Nigeria, di Ethiopia, di Myanmar, Burma, di Malaysia, di tempat-tempat banyak sekali yang memerlukan. Dan kita semua, anak-anak muda, remaja, perlu dorongan-dorongan orang tua. Dan orang tua kita semuanya, apalagi saudara yang sudah pensiun, kenapa kita tidak terjun di dalam melayani Tuhan full, saudaraku? Kenapa kita tidak ikut ambil bagian dalam pergi ke suatu tempat, kita menanam sebuah modal di sana untuk mengembangkan sebuah rehabilitasi atau sebuah perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu. Atau kita sebagai relawan kesehatan, relawan bencana alam dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang kurang terbuka ke arah ke sana. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan tuaiannya sangat banyak, tetapi sedikit saja pekerjanya. Orang-orang yang binasa tiap hari tanpa Kristus itu tidak hanya ribuan tapi jutaan. Siapa yang menolong mereka? Siapa yang akan mengulurkan tangannya untuk orang-orang jalanan, orang-orang yang ada di kolong-kolong jembatan, untuk si miskin, orang-orang yang barang di jalan-jalan, orang-orang yang broken, rumah tangga yang hancur. Siapa yang mengurus mereka, saudaraku? Kita orang-orang yang bertanggung jawab pada saat ini. Saya yakin kalau kita menunggu dan kita memikirkan pekerjaan kita, memikirkan uang kita, memikirkan diri kita, tidak akan ada habisnya. Tidak akan habisnya, saudaraku. Keuangan tetap ada masalah sampai kita mati. Kesehatan sampai kita mati tetap ada masalah kesehatan. Urusan-urusan keluarga kita tetap ada masalah sampai kita meninggal dunia. Urusan-urusan itu Tuhan yang akan menopang kita ketika kita memberi diri kita untuk terjun dalam ladang misi Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita, saudaraku, yang sudah terjun di ladang Tuhan. Tapi kali ini saya mendorong di gereja kita akan lebih banyak yang full time. Ya saudaraku, tidak hanya sebagian waktu. Untuk beberapa tahun ini tidak ada di gereja kita yang sekolah Alkitab, sekolah teologia, dan tidak ada orang tua yang menganjurkan ke arah ke sana. Nah sekarang karena ini kondisinya darurat, urgent, saudaraku, darurat. Keselamatan manusia itu darurat dan paling penting, saya anggap paling maha penting. Mari kita, saudaraku, kita dorong anak-anak kita yang masih muda, remaja-remaja, untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, kursus-kursus, terjun di ladang Tuhan secara full. Memang tidak mudah, tetapi di sanalah kita akan menemukan tujuan hidup yang sejati. Nah saudara, kita akan melihat sebuah video klip yang berjudul Terhilang di Laut. Ini berdurasi kurang lebih, saya akan potong sebetulnya sekitar 11 menit, tapi saya ingin tayangkan sekitar 5-6 menit saja. Sebuah kapal yang hancur karena yang namanya kapal Rosemary, yang tempatnya mesin itu hancur, akhirnya kapal itu pecah.
north, 127 degrees west. Report and prepare to render assistance immediately, over. Coast Guard 1254, this is the Corpus Christi. We're in the immediate area and are on course towards the Rosemary. ETA is 7 minutes, over. Nah, ada kapal yang kurang lebih 7 menit jaraknya yang namanya Corpus Christi. 64 with 24 lifeboats ready to be deployed. Very well. Give them the coordinates and the manifest details of the Rosemary immediately. Itu kapal dengan perlengkapan yang bagus, krunya ada kurang lebih 64, kapal karet atau kapal penyelamatnya 24. Tiap kapal karet kalau digunakan dipergunakan untuk operasi penyelamatan. Attention everyone! The captain has ordered everyone to report immediately to Officer Burlow at the second level deck for an urgent rescue operation. Officer Burlow has prepared the lifeboats and we're ready to deploy. Everyone follow me. A rescue operation? Stanley, this man is dripping on my floor. My good man, Officer Brock. Let me assure you of one thing. There will be no rescue operation. But sir... Think. Do you know who takes their ship out in this kind of weather? It will be the last to risk life and limb to save them. Devils, all of them. But sir, this boat after all I is... know perfectly well the purpose of this vessel. Do you wish to have us all killed? No, sir. The whole purpose of being inside such a boat as this is that it protects you from the outside. Is this not clear to you, Officer Brock? Kebanyakan waktu itu malah beribadah di kamar. Sharp Church. They're not here yet! Just leave the boats in line hanging! It's gotta hang all the way down! No, they gotta be able to release it from the boat as soon as it hits the water! Right! Where are they? I don't know! No, what's this? It's only a handful of people. No, you don't understand. I've just rigged up all 24 lifeboats. Hanya 6 orang saja dari 64 kru yang ada di pasang itu, yang ada di kapal itu, mau keluar dari area yang nyaman di kapal itu. No, sir. Those people only have minutes to survive in this water temperature, and you brought me a half a dozen people. What is going on up there? The manifest stating a crew of 12 and 64 passengers. Can you please report on the status of the operation? 3 lifeboats have been dropped and are operational. Over. Sir, this is U.S. Coast Guard Captain James Meyer. Saudaraku, You and your crew Akhirnya, are under orders to deploy 6 all orang available hanya lifeboats mendapat and 3 crew kapal, 3 immediately. perahu penyelamat saja. Do you comprehend the situation? Perahunya you are in? sebetulnya ada You are their only 24 chance. untuk menyelamatkan 76 penumpang yang terjun di laut yang waktunya tidak banyak. Ini benar-benar sebuah emergency, sebuah kondisi darurat. They have the boat to beat all boats. 64 crew, 24 rescue boats, and they launch 3. Dari 64 orang yang mau keluar terjun hanya 6 orang. Berarti hanya 3 perahu. Saudara, yang mana lainnya? Mereka menikmati kapal yang ada di situ, saudara. Menikmati ibadah-ibadah yang ada di situ. Padahal kapal itu didesain dan diperuntukkan adalah kapal penyelamat. Nah, saudara, kita ketahui bahwa gereja kita adalah bukan kapal pesiar, tetapi kapal penyelamat. Jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang putus asa, dan keputusan-keputusan untuk bunuh diri, kena terjun di narkoba, pergaulan yang rusak di LGBT, dan juga
narkoba, saudaraku. Free sex, hancurnya rumah tangga, beludaknya problem-problem di akhir zaman ini. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa waktu kita itu sempit. Bahwa kita perlu, saudaraku, menyingsingkan lengan baju, mengikatkan, mengencangkan sabuk pinggang kita. Untuk kita mulai terjun. Seperti kita ketahui, gambaran Allah di dalam diri manusia adalah gambaran kasih. Gambaran kasih ini telah dihancurkan dengan dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dia mengerahkan, menginvestasikan hamba-hambanya yang terbaik. Orang-orangnya di segala zaman, di suku, di bangsa-bangsa. Ada yang mereka dibunuh, dipenjara, dibakar. Saudaraku, memberi yang terbaik supaya Injil Yesus Kristus sampai kepada bangsa-bangsa dan suku-suku di seluruh dunia. Dengan demikian tibalah kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi inti dari pesan firman Tuhan ini, mari kita terjun di ladang Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa full time menjadi part time. Kalau tidak bisa menjadi part time, saudara bisa mengirim dana saudara yang sangat membutuhkan. Keselamatan gratis, tetapi untuk membawa air cawan keselamatan ini itu ke jiwa-jiwa yang haus memerlukan dana. Kita ambil bagian di masing-masing hidup kita, talenta kita, kemampuan kita, uang kita, kesehatan kita, pengetahuan kita, kedudukan untuk sebuah misi di ladang misinya Yesus Kristus. Waktunya adalah sekarang. Engkau tunda-tunda, waktunya bisa hilang dan kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena belum tentu ada kesempatan yang lain yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja giat, mari kita terjun. Dan saya menganjurkan full time. Dorong anak-anakmu, dorong cucu-cucumu, dorong kita semua yang mungkin yang pensiun di antara kita. Kita terjun dan bekerja di ladang Tuhan selagi masih ada waktu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan kita bangkit berdiri, saudaraku. Untuk 2 orang di situ. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena kasih-Mu membuat kami hidup sampai hari ini. Karena kasih-Mu Engkau membuat kami, memberi kami kesehatan, tempat untuk berteduh di rumah kami. Beberapa di antara kami Tuhan memberi mobil, memberi motor. Beberapa di antara kami Tuhan memberikan kedudukan, titel dalam sebuah pendidikan, bukan tanpa sebuah tujuan. Itu sebabnya Bapak, sadarkan kami. Kiranya firman-Mu ini mengiang-iang, mendorong kami untuk terjun di ladang Tuhan. Di dalam negeri, di pulau-pulau terpencil, di luar negeri. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk kas sosial dan persembahan untuk gereja yang seperti biasanya. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, ku kasih setianya, tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan
Yesus luar biasa. Kegiatan minggu ke depan adalah komsel-komsel. Saudaraku, seperti biasa, mari kita semangatkan komsel kita. Tidak hanya semangat saja tapi berkembang ya, multiplikasi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Baik mutunya, baik jumlahnya ya. Terus hari Selasa adalah Gebiar Penue yang kita adakan ini yang terakhir kalinya, yaitu tanggal 24 besok hari Selasa di tempat Ibu Andi, Ibu Sum di perapatan Karangasri. Jamnya jam 6:30 saudaraku. Nanti kita akan lihat protokol kesehatannya, juga cara makan dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau saudara hadir. Dan ini saya harap nanti semua PKS inti, anak sel, anggota sel inti, PKS anak sel, dan juga aktivis, departemen, seksi, saya mohon untuk hadir semua ya. Hari Rebu ada spiritual breakthrough lewat YouTube, yaitu jam 6 sore. Sedangkan ibadah kaum muda, youth, hari Sabtu jam 6:30, dan ibadah di gedung ini hari Minggu adalah jam 7, baik umum maupun anak-anak, jam 7, jam 8:30, dan jam 4 sore. Sedangkan online untuk dewasa jam 7, online untuk anak-anak jam 8. Demikian saya kira informasi. Ada tambahan lagi. Saudara jangan lupa kita memberi untuk persembahan Natal ya. Untuk November bisa saudara serahkan kepada bendahara atau PKS atau staf. Nanti bulan depan yang terakhir bulan Desember, ada lembaran bulan Desember, saudara bisa menyerahkan bulan Desember. Demikian tambahan pengumuman saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana engkau seharusnya terjun di ladang Tuhan. Engkau, atau anakmu, atau cucumu, atau siapa saja yang di dalam keluargamu. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini, engkau praktekkan, engkau perhatikan, dan engkau lakukan dalam hidup sehari-hari. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus ada menyertai kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita urapan untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.